Yakut ini permata, batu, tapi tidak seperti batu biasa. Jika di tengah-tengah batu dia akan tampak itu yakut. Manusia terpilih tadi, manusia biasa, tapi dia adalah mutiara yang di tengah-tengah manusia ini. Mari kita nangis. Ya ayyuhal ghaus, salamullah alaika rabbini bi'idni wangzur ilayya sayyidi binati musilatin ila hadratil an ya ayyuhal alaika rabbi wangzur ilayya sayyidi musilatin hadratil ya sayyidi ayyuhal ya sayyidi ayo. Mari terus baca ya sayyidi ya Ghos. Ya sayyidi ayo. Al-Ghos, jiwanya menemui dunia. Pandangan di mana saja memanggil hadir di Abaran Catirot. Dimanapun, di Malaysia, di mana-mana. Alhamdulillah. Ladu bina saya tidak merasa siapa memanggil nama saya hadir di mana-mana Abaran Catirot. Ya mudah-mudahan ini betul karomah minallah dan kita bersama-sama besok ila yaumil qiyamah bersama-sama, amin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhal ya ayyuhal alaika rabbini bi'idnillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratin ya ayyuhal alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratillah. Maka apabila betul-betul sowan akan ditolong dan mudah-mudahan ini didengarkan dari Istana Negara. Sekali lagi kalau beliau Pak Jokowi mau umroh, sekali lagi saya minta salam saya sampaikan Rasulullah SAW. Salame Romo Yai dari Kedung Lo sampaikan Assalamualaikum sampaikan. Dan mohonlah pertolongan, insya Allah ijabah. Seperti Pak Bambang Udoyo akan pilihan kedua dia umroh, salam pada Rasulullah. Dan beliau ditemui Rasulullah di Madinah pada itu. Dan alhamdulillah beliau terpilih kembali. Yang mudah-mudahan apa yang dihajatnya Pak Jokowi, semua diperjuangkan Pak Jokowi di bangsa Indonesia ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diridhoi, yang tidak diridhoi supaya digagalkan oleh Allah. Hanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bangsa Indonesia diberi taufik hidayah mencapai masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari musibah-musibah yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari godaan-godaan, semua dalam perlindungan dan pengayoman Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, memang Al-Ghaus dalam dunia tasawuf sangat sakral sekali. Ini dalam kajian tasawuf dan ini bisa dibuktikan secara spiritual. Kalau secara filosofis yaitu ya, ini kita betul-betul barang siapa tidak sedikit pengamal Waidiyah yang berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu sulit ketemu Rasulullah, tidak sedikit. Dia baca ya Sayyidi ya Rasulullah, baru 100 kali ada apa? Sama manggil saya, Rasulullah hadir. Ada saudara kita yang baca ya Sayyidi 3 juta, ngebleng 10 hari, diijabahi, dibuka hatinya, lisannya mandi, dia melihat sesuatu yang tanda lihat. Ada yang baca ya Safia itu 1 juta, ngebleng 20 hari, jadi futuh oleh Allah SWT. Tapi ingat sekali lagi, mereka yang ahli riyadhah, apabila nanti dibuka Allah karomah-karomahnya, jangan disalahgunakan. Ini pesan saya. Apalagi untuk menipu, apalagi tidak untuk perjuangan fafiru ilallah wa rasulullah.
Saya sering katakan, nanti akan luntur semua yang diberikan Allah kepada kamu semua. Diambil kembali oleh Allah. Karomah, ya Allah, aku tidak mau ikut, saya akan kembali soal hadapanmu. Ini banyak saudara kita yang di kelebihan Allah, lisannya mandi, waskito, semua diambil kembali oleh Allah SWT. Dan apabila hilang seperti tangan yang tatu, sembuhnya walaupun sembuh tidak bisa mulus seperti kulitnya bayi lagi, sangat sulit. Kalau sekarang perlu operasi plastik, perlu teknologi yang tinggi, perlu ikhtiar yang mati-matian hingga Allah memberikan ijabah dan memberikan maafnya kepada orang yang menyalahgunakan. Dosa soal iman itu tidak ada obatnya. Abghadu ilahin fil ardi ubidat al hawa. Tuhan-tuhanan yang disembah di bumi, yang paling dibenci Allah adalah hawa nafsu. Manusia banyak hanya hawa nafsu, ingin makan karena lapar, ingin kerja karena cari uang. Berarti ini menuruti keinginan. Itulah yang disebut penyembah hawa nafsu. Harusnya penyembah Allah. Dia kerja bukan sekedar mencari uang, karena diperintah Allah. Dia ibadah bukan karena takut neraka dan surga, tapi karena perintah Allah. Ini sesuai dengan kitab Bama kholaq Quran, Bama kholatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak memerintah bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk ibadah kepadamu. Kita tidak bisa menghindar mengikuti perintah keinginan kalau hati kita belum lillah. Gerak-gerak kita niati ibadah pada Allah. Kita makan karena Allah, kita tidur karena Allah, kita bekerja mendarat perintahnya Allah, kita sholat bukan karena takut neraka, bukan karena ini dan ini, karena Allah. Itulah betul-betul hamba Allah. Yang kedua, bilah. Kalau bilah, hilang syiriknya karena tidak ada ego atau anania. Ego itu anania, merasa bisa ibadah, merasa bisa bekerja, maka ini semuanya menyaingi Tuhan. Tuhan punya kekuatan, aku juga punya kekuatan, maka ibadahnya orang ini tidak bisa mulus. Maka ibadahnya orang yang hatinya lillah dan bilah diperbandingkan dzarratun min a'malil qalbi khairu min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sedetik ibadahnya orang yang hatinya telah makrifat kepada Allah sama dengan segunung ibadahnya orang yang belum makrifat kepada Allah. Mengapa? Karena orang yang makrifat pada Allah itu mulus karena Allah, bukan karena keinginan. Orang yang telah makrifat pada Allah tidak ada ego, aku ibadah, aku api, aku alak, tidak ada. Semua Allah, dirinya tidak ada. Maka betul-betul murni 100%. Karena itu para ulama, khususnya ahli tasawuf, menggambarkan ibadahnya, ya, orang yang hatinya makrifat sedetik saja sampai dengan segunung ibadah orang yang belum makrifat. Cuma makrifat ini sulit kalau tidak dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perjuangan waidiyah untuk mencapai iman makrifat atau iman musyahadah yang diperjuangkan para wali-wali. Kemudian wali-wali punya murid-murid. Teman Kali Jogo, Kali Sidenar. Sidenar punya murid lagi, menciptakan satu sistem yang disebut kebatinan-kebatinan. Apa itu Sumarah, apa itu Sabto Darmo, apa itu Pangestu, apa itu ilmu sejati. Ini pecahan daripada tasawuf hakikatnya, versi Jawa. Para hadirat yang kan rumah, dan kalau kita dalami itu terlalu bertele-tele, lama sekali tahapan-tahapannya. Paling cepat insya Allah pagi ya. Kalau kajian dari tahapan ke tahapan lama sekali, di thariqah itu lama, harus zikir 12.000 berapa tahapan. Mbah Yai mengabarkan ibaratnya wong mau ke istana negara. Istana negara itu kalau kita ingin sowan Pak Jokowi, maaf ini kalau nanti dari istana didengarkan, setengah mati Somoro itu.